Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk di pertemuan yang keempat, pembelajaran kita learning. Nah, saya akan masih melanjutkan pembahasan tentang akuntansi untuk pusat dan cabang. Nah, submateri yang akan kita bahas di sini itu masuk di modifikasi teknik pencatatan. Nah, mungkin Anda sudah pegang semua materi yang telah saya bagi, bisa dibuka di slide 23. Dimodifikasi teknik pencatatan ini agar data laporan keuangan lebih informatif, maka untuk kepentingan analisa laporan keuangan hendaknya ada pemisahan dalam pencatatan penanaman yang bersifatnya permanen dan penanaman modal oleh kantor pusat di cabang yang sifatnya temporer. Nah, kemudian di dalam kedua rekening tersebut yang kita kenal dengan rekening permanen dan temporer itu nanti akan dijelaskan lebih detail di slide nomor 24 akan dikenal namanya rekening atau RK kantor pusat maupun kantor cabang yang sifatnya sementara. Temporer di sini sementara. Kemudian dipakai untuk menampung transaksi-transaksi yang mengakibatkan hutang piutang lancar antara pusat dan cabang. Nah, sebaliknya, rekening-rekening kantor pusat maupun kantor cabang yang sifatnya permanen itu dipakai untuk menampung transaksi-transaksi yang mengakibatkan hutang piutang tetapi antara pusat dan cabang. Kedua perbedaan tersebut tidak merubah sifat rekening timbal balik atau resiprokal antara rekening kantor cabang dan rekening kantor pusat. Coba Anda buka juga slide di slide 25. Nah, mengenai pencatatan aktiva tetap beserta depresiasinya dapat dilakukan di kantor pusat. Untuk pencatatan transaksi pada kantor pusat dan cabang dengan membedakan sifat penanaman modal dari kantor pusat bisa dilihat perbedaannya di slide 26. Nah, di slide 26 itu telah dijelaskan sudah ya, ada perbedaan buku kantor cabang dan buku kantor pusat. Nah, di buku kantor cabang buku kantor pusat ini secara pencatatan dibedakan. Bentar, saya lihatnya dulu. Oke. Nah, di situ Nah, di situ ada transaksi buku-buku kantor cabang dan buku-buku kantor pusat. Yang pertama, pengiriman uang oleh kantor pusat. Kalau di kantor cabang mencatatnya seperti yang tertera kas RK kantor pusat, sebaliknya di buku kantor pusat RK kantor cabang pada kas. Ini berlaku juga pengiriman barang, kemudian pengiriman alat-alat kantor, kemudian pembangunan gedung dan pabrik cabang oleh kantor pusat. Ini ada modifikasi teknik pencatatan. Khususan ini sifatnya khususan. Nah, untuk di slide 27 itu ada yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan gabungan ini ditujukan untuk akuntansi pusat dan cabang. Ingat, akuntansi pusat dan cabang sifatnya desentralisasi. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya di pertemuan 3 dan pertemuan 2, akuntansi pusat agen sifatnya sentralisasi, makanya tidak ada namanya pembentukan laporan keuangan gabungan. Nah, penjelasan di slide nomor 27 ini secara periodik baik kantor cabang maupun kantor pusat menyusun laporan keuangannya, dalam hal ini neraca dan perhitungan laba ruginya secara individual. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa aktiva yang dimiliki dan hutang yang terjadi di cabang adalah merupakan sebagian dari modal kantor pusat yang ditanamkan di cabang yang bersangkutan. Demikian pula pendapatan dan biaya usaha-usaha dari kantor pusat, karena cabang hanya merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi kantor pusat sebagai suatu badan usaha. Kemudian di sini maka laporan keuangan atau neraca dalam ini neraca laba rugi harus disusun dengan menggabungkan aktiva-aktiva dan hutang baik di pusat maupun di cabang. Demikian pula dengan pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang terjadi baik di pusat maupun di cabang. Di slide 29 di situ juga sudah dijelaskan ada langkah-langkah penyusunan neraca gabungan. Yang pertama, mengeliminasi saldo rekening
RK kantor pusat dengan RK kantor cabang dan saldo rekening hutang dan piutang. Mungkin sekilas melihat ini agak membingungkan Anda, karena sepertinya ini harus dihafal langkah-langkah ini, tapi jangan khawatir, akan saya beri case atau kasus yang mungkin akan memudahkan Anda sekalian. Saya minta Anda coba dulu mengerjakan, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, atau nanti akan saya minta hasilnya pada Anda bisa upload di sistem e-learning. Nanti akan saya jelaskan di e-learning untuk soal ini, soal untuk akuntansi penggabungan antara pusat dan cabang. Demikianlah itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Akuntansi pusat, cabang, agen di bagian satu ini selesai sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2. Nah, demikian kalau sudah karena kita terbatas dalam terbatasan waktu hanya 10 menit, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.